Ya, Jelum, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran kelas 6 ya. Pelajaran kelas 6 bab 1 apa saja pelajarannya. Mari kita lihat. Pak Guru akan sharing ya. Ya, ini ya. Pelajaran agama Kristen kelas 6 bab 1 ya. Judulnya ibadah dalam perjanjian lama. Nah, pengantar bagi kita ada bacaan Alkitab Ulangan 12 sampai 14 ya. Pak Guru akan bacakan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allah? Hidup menurut segala jalan ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit dan bumi. Ya, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, yang pembacaan firman Tuhan berbagi mereka yang melakukan firman Tuhan dan dia melakukan, membaca, melakukan. Ya, kita akan bernyanyi, ya. Mari kita pelajari bersama lagunya. Mungkin ada yang tahu, silakan bersama Pak Guru. 1, 2, 3. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi, sikap doa. Dinaikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita. Ya Tuhan, kami percaya dan berharap padamu. Tolonglah kami memahami ibadah dalam kitab para nabi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan mempelajari bagaimana ibadah dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka mempersembahkan korban, ya. Walaupun kita masih SD, tapi bisa mempelajari pelajaran perjanjian lama, kegiatan mereka, ibadah Israel dalam perjanjian lama. Ya, ya, dalam perjanjian lama, orang menyatakan kecintaan, ya, penghormatan mereka kepada Allah melalui persembahan kurban. Mereka memuji Allah dengan iman dan dengan hati sukacita. Ya, jadi adalah kebiasaan bagi mereka itu mempersembahkan kurban. Ya, kalau masak ini pakai dufan, sesajen. Ya, jadi kalau mereka itu langsung berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi Tuhan masih langsung berbicara dengan mereka. Ya. Kemudian apalagi kebiasaan mereka? Bernyanyi, ya, memuji Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Ciri utama ibadah mereka adalah ibadah ucapan syukur dengan mempersembahkan korban, ya. Nah, berikut ini contoh, ya, bagaimana orang Israel bernyanyi, yaitu lagu Shema, ya.
Pak Guru akan bacakan, boleh kamu ikuti pelajari. Jadi YHWH ini bacanya Yahweh ya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kitov Malkuto Leolam Faed. Ya, kita ganti Yahweh dengan apa? Adonai ya. Karena orang Israel menghormati nama Yahweh itu sehingga mereka karena merasa berdosa sehingga mereka mengganti dengan Adonai ya. Kita ulangi kembali, Yahweh kita ganti dengan Adonai ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kitov Malkuto Leolam Faed ya. Jadi mereka bernyanyi mengganti nama Yahweh dengan Adonai. Adonai itu artinya Tuhan ya. YHWH di sini kalau orang Batak itu baca Jehovah ya. Jehovah di Batak ya. Jadi itu karena mereka merasa berdosa mereka ganti dengan Adonai. Eloheinu Tuhan. Jadi Adonai adalah Tuhan ya. Itu penjelasan singkat mengenai nama Tuhan ya. Oke. Nah, persembahan kurban pertama sampai ibadah para bapak leluhur. Pada awalnya ibadah adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Adam langsung berkomunikasi dengan Tuhan ya. Ibadah bersifat individu dan bentuk persembahan kurban dan doa. Rasa syukur mereka rasakan ketika mereka dikunjungi secara langsung oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan langsung mengunjungi mereka secara pribadi ya. Mereka dikunjungi, bayangkan Tuhan pencipta langit bumi datang mengunjungi seseorang, luar biasa ya. Kita melihat bentuk persembahan ya, bentuk persembahan kurban yang mereka lakukan. Nah, kita lihat di sini bahwa kurban pertama sekali disebut adalah kurban persembahan Kain dan Habil. Di Alkitab itu ada persembahan kurban Kain dan Habil. Kain mempersembahkan kepada Allah makanan ya, hasil tanaman. Dan Habil mempersembahkan domba yang terbaik. Mereka melakukannya semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Nah, tiba kita berikutnya kepada bentuk ibadah Ibrahim. Nah, ini perjalanan Yakub dan Ishak ke Gunung Moria ya. Gambar kedua. Kalau ini tadi gambar pertama, gambar Kain dan Habil. Ini yang berikutnya ialah perjalanan Abraham dengan Ishak menuju tanah Moria, Gunung Moria. Bentuk ibadah Abraham juga adalah hubungan pribadi ya dengan Tuhan. Abraham juga mempersembahkan kurban. Bahkan ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham pun ya. Bayangkan sampai anak saja mau dipersembahkan, Tuhan minta taat Abraham ya. Siapa di sini orang tua yang berani ya mempersembahkan anaknya sebagai kurban penebusan? Pasti sudah tidak ada di zaman ini ya. Kemudian Yakub juga mempersembahkan kurban dalam ibadahnya ya. Nah, zaman Kitab Keluaran pembangunan bait suci ya. Jadi ada pembangunan bait suci dan juga mazmur ya. Di dalam Kitab Keluaran ada pembangunan bait suci dan juga mazmur itu puji-pujian ya. Setelah keluar dari tanah Mesir, ini perkembangan sejarahnya.
perbudakan, ya, orang Israel itu diperbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun. Kita orang Indonesia 350 tahun. Ketika Musa mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah. Dalam 10 perintah itu Tuhan memerintahkan, ya, memerintahkan agar manusia beribadah kepada Tuhan, ya. Masih ingat 10 perintah? Yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. 1. Yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud, menyembah dan beribadah, ya, kepada apapun yang ada di bawah bumi, di bawah ataupun yang ada di langit, di atas, ya. Jangan sujud, menyembah, beribadah kepada patung. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Yang keempat apa? Ingat dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, ya. Yang keenam masih ingat? Ya. Jangan membunuh, 7, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, 10, jangan mengingini harta sesamamu manusia. Kalau ada handphone orang, punya orang lain, jangan mengingininya, ya. Ya. Itu tadi 10 perintah. Ya. Ke-10 hukum itu mengharuskan bangsa Israel menghadap Allah 3 kali setahun. Saat hari raya roti tidak beragi, hari raya menuai, ini hari raya, mohon maaf, ya. Kita ini ya, tadi mana hari raya, ini dia, ya. Hari raya menuai, hari raya pengumpulan hasil panen, saat menghadap Tuhan mereka membawa persembahan. Nah, ini dua loh batu, ya. Ya, 2 loh batu diberikan kepada Musa. Kemudian ada juga di sini mereka mempersembahkan kurban, ya. Ya, kita melihat lagi juga di sini bagaimana mereka mempersembahkan atau musik, ya. Musiknya, kemudian ada kecapi di sini, ya. Ada kecapi, kemudian kita melihat di sini bagaimana mempersembahkannya mereka, ya. Ada musik di sini. Ada unsur ibadah. Bangsa Israel, alat musik yang dipakai Israel itu dalam ibadah adalah kecapi, ya. Kita melihat di sini ada alat musiknya, yaitu kecapi. Ya, ini adalah Kejadian 4 ayat 21. Ada juga musik apa? Rebana, ya. Ini dia alat musiknya yang mereka gunakan. Ya, ini dia rebananya. Ada juga musik yang mereka gunakan itu shofar, ya. Shofar mereka gunakan. Mana itu shofar? Ini dia. Wow. Ya. Ini dia shofarnya. Ya. Oke. Ya. Ada shofar di situ, kita melihat ada alat musiknya, ya, shofar. Luar biasa. Kemudian apa saja unsur doa mereka, ya. Doa merupakan unsur, ya. Kita koreksi ini. Unsur. Doa merupakan unsur penting dalam ibadah.
Dalam bahasa Ibrani disebut tefilah, ya. Mazmur dimaksudkan untuk membantu si penyembah menaikkan doa kepada Allah yang ilahi. Doa-doa dalam kitab Mazmur terus-menerus digunakan dalam ibadah dan merupakan buku pegangan para imam. Doa dinaikkan dengan rasa bersyukur serta hikmat kepada Tuhan. Diiringi dengan puji-pujian, mengagungkan Tuhan. Jadi ini doa itu disebut tefilah, ya. Baca, ya, dihafal dalam bahasa Ibrani doa disebut tefilah. Nah, ini mereka. Ini kebiasaan orang Israel, ini kostum mereka, ya. Ada talit. Nah, ini ada juga dililitkan di tangannya. Wow. Ini ada juga di kepala. Ada kifa, topi ini disebut kifa, kalau kita peci, ya. Mereka disebut kifa, ya. Luar biasa, ya. Ini doa dan ibadah di sinagog mereka, ya. Ini ibadah orang Israel. Mereka ini dia contohnya. Ya, ini mereka ada di mana nih? Di tembok ratapan di Yerusalem, ya. Mereka ibadahnya di sini. Mereka menunggu kalau ada doa mereka dituliskan lalu ditaruh di tembok ratapan, ya. Sampai saat ini mereka masih melakukan. Ini contoh tulisan bahasa Ibrani Israel, ya. Pembacaan kitab suci saat ibadah. Mereka membaca kitab suci. Ini contohnya huruf Ibrani, ya. Nah, ini bukan sinagode tapi sinagogi, ya. Dalam sinagogi, ya. Dalam sinagoge, sinagog, ya. Ada pembacaan dalam sinagog, ada pembacaan firman Tuhan yang disebut Torah, ya. Torah yang dibaca itu Kejadian, Keluaran, Imamat, ya. Kejadian, Keluaran, ya. Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Itu yang ini dibaca, mengucapkan imam-imam besar, ya, mengucapkan teguran atau mengucapkan firman yang dipercayakan kepada mereka di bait suci. Inti dari pemberitaan firman adalah bahwa manusia mencapai kesejahteraan dalam melakukan kehendak Allah, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi milik sesamanya, dan bahwa seluruh manusia diciptakan untuk menjadi milik Tuhan. Ini luar biasa. Nah, respon manusia kepada Tuhan. Ini yang pertama. Dalam perjanjian lama untuk beribadah harus membawa persembahan kurban. Ini respon, ya. Bagaimana respon kamu kepada Tuhan, ya? Bagaimana kamu merespon pada Tuhan? Apakah kamu serius, ya? Apakah tidak? Apakah kamu mempercayai Tuhan? Apakah kamu sibuk dengan kesibukanmu ke gereja itu karena rutinitas? Oleh karena itu sikap hatimu dan pikiranmu memikirkan Tuhan, ya, kamu dan Tuhan. Jadi seriuslah mengikut Tuhan, ya, seperti orang Israel. 2, hewan yang akan dipersembahkan harus sehat dan baik, ya. Yang ketiga, kurban dibawa kepada imam dan dipersembahkan. 4, ibadah dalam perjanjian lama adalah bukti ketaatan manusia kepada Allah, ya. Ibadah ya, kita lihat di sini share screen-nya. Ya, Pak Guru koreksi. Ibadah dalam perjanjian lama adalah bukti ketaatan manusia. Nah, bukti ketaatan manusia kepada Allah. Ibadah adalah sesuatu yang sangat penting dalam sejarah. Ya, sistem persembahan adalah ciri khas bangsa Israel
untuk menciptakan suatu bangsa yang mendengar suaranya dan mengikutinya, ya. Mereka mendengar suaranya dan mengikuti siapa tuh? Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa ibadah itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat ketaatan bangsa Israel dalam ibadah? Ya, satu, teladan bangsa Israel sebagai pelajaran akan keseriusan manusia dalam mengikut Tuhan. Dua, persembahan yang sehat dan baik adalah bukti penghormatan mereka akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Tiga, orang Israel menghormati imam, kita juga harus menghormati pendeta masa kini. Ya. Kemudian apa? Orang Israel taat dan setia beribadah. Ya, kita juga harus setia dan berdoa, baca Alkitab. Ya. Nah, bersyukurlah akan kebaikan dan perkenanan Tuhan mengampuni kita. Kita masih bisa ibadah, ya. Kemudian beribadahlah dengan rajin dan taat. Saat ini pandemi, tapi kita bisa juga di rumah bisa ibadah, berdoa, baca Alkitab. Nah, ini dia. Rajin baca Alkitab agar mengalami pertumbuhan roh. Jangan main games terus, ya. Tapi juga baca Alkitab, baca kitab. Baca kitab suci, doa tiap hari agar apa? Nah, penutup. Ya. Udah penutup nih, udah senang nih, ya. Orang Israel taat beribadah, kita juga harus taat beribadah. Orang Israel rela berkorban demi pengampunan dosanya dengan mempersembahkan korban, maka kita juga harus taat dalam mempersembahkan hidup kita. Amin. Ya. Tugas. Nah, nanti ini tugas dikerjakan di kolom komentar. Ya. Tugasnya apa? Apakah yang dipersembahkan Kain? Dua, apakah yang dipersembahkan Habil menghadap Tuhan? Tiga, apakah yang dipersembahkan jika bersalah? Ya. Empat, apakah bahasa Ibrani doa? Tadi Pak Guru sudah sampaikan dari huruf T pertama. Lima, bagaimanakah dosa manusia diampuni melalui apa yang sudah disampaikan? Ya, Pak Guru sampaikan tadi apa ya? Ya, melalui apa yang sudah disampaikan dalam video pelajaran. Nah, siapa tahu nanti ada yang bingung, ya. Ya. Terakhir, ya doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Pak Guru yakin kalian sudah memahami, ya. Jadi kalau bangsa Israel, mereka di zaman lalu mereka mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya, ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk memahami betapa besar teladan ketaatan bangsa Israel dalam beribadah. Tolonglah kami untuk taat beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, demikian pelajaran kita. Bagaimana mereka tadi beribadah itu sangat rumit, ya. Mempersembahkan korban. Ya, lomba, ya, datang ke bait suci luar biasa. Mereka berkorban. Jadi kita juga kalau mereka berkorban, kita juga harus siap. Nah, Pak Guru mengucapkan rajinlah beribadah, rajin bersyukur, baca kitab, ya. Demikian pelajaran ini, sampai bertemu di pelajaran berikut. Tuhan memberkati. Tugas dikerjakan saja di kolom komentar, ya.